kami dari kelompok 11 Sandbox. Jadi di sini kami akan sosialisasi tentang materi Time and Energy Management. Jadi ini tuh tugas ospek kita, ospek kedua kita yaitu edisi. Yang pertama kami akan menjelaskan tentang apa sih time management itu, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini ada yang udah tahu belum apa itu time management? Belum. Jadi time management itu proses merencanakan, mengorganisasi kegiatan yang akan dilakukan agar efektif dan efisien. Jadi secara umum time management itu cara kita mengatur dan membagi waktu supaya aktivitas sehari-hari itu bisa berjalan secara teratur dan efektif. Jadi intinya gimana cara kita menentukan prioritas, membagi jadwal dan mengerjakan tugas supaya tepat waktu tanpa membuat diri kita kewalahan, seperti itu. Nah, setelah time management ada juga energi management. Udah pada tahu energi management atau belum? Belum. Oke, di sini aku bakal jelasin dikit tentang energi management. Yaitu kemampuan untuk memantau, mengatur dan memulihkan energi fisik, mental dan emosional agar tetap optimal. Jadi energi manajemen tuh kayak ngajarin kita gimana cara agar bisa ngendaliin emosi, fisik, serta mental kita agar stabil saat sedang menjalankan aktivitas pada hari-hari. Nah, dalam memulihkan energi itu kita punya ada 3 ya untuk memulihkannya, itu dengan cara mengatur pola makan, pola tidur ataupun istirahat yang cukup. Dengan begitu kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan dengan optimal. Selanjutnya aku bakal jelasin nih apa sih perbedaan antara time management dan energy management. Ada beberapa aspek yang bikin mereka beda. Yang pertama ada dari aspek fokus. Kalau di time itu fokusnya mengatur jam. Udah pastilah kan namanya time ya. Terus langsung energi. Kalau energi fokusnya di mengatur daya atau energi kita. Selanjutnya ada aspek sumber. Sumber dari time itu waktu. Kalau sumber energi itu dari energi itu sendiri. Lalu aspek ketiga ada pertanyaan. Nah, pertanyaan tentang time atau waktu tuh gini, kapan mengerjakan ini? Jadi untuk agar kalian tahu, kalian perlu memikirkan, menyiapkan kira-kira kapan nih tugas ini bakal dikerjain, enaknya kapan. Lalu untuk energi itu pertanyaannya dalam kondisi apa. Jadi sebelum mengerjakan tugas kita tuh harus tahu kondisi kita tuh udah siap belum buat mengerjakan tugas tersebut agar tugas itu hasilnya optimal. Lalu ada aspek tujuan. Nah, tujuan dari time ini adalah efisiensi tugas. Kalau kita nggak mengatur waktu pasti tugasnya keteteran dong. Lalu energi, tujuannya adalah performa terbaik pada tiap tugas. Kalau kita udah ngatur energi kalau kita udah ngatur time tapi kita gak ngatur energi, pasti tugasnya nggak optimal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa prinsip-prinsip yang ada di time management tersebut. Prinsip di time management tersebut ada 4 ya, yaitu yang pertama itu pasti ada prioritas. Jadi di prioritas ini itu kita bisa menentukan mana hal yang lebih penting dan mana hal yang lebih tidak penting gitu. Dan yang kedua ada perencanaan. Di sini kita bisa membuat jadwal atau timeline untuk mengerjakan tugas agar lebih bisa dirapikan gitu. Lalu yang ketiga ada disiplin, yaitu konsisten untuk mengerjakan tugas yang sudah dikerjakan. Lalu yang keempat ada evaluasi, yaitu hasil akhir dari perencanaan tersebut atau hasil dari tugas yang sudah dikerjakan gitu. Nah lanjut ya kakak. Di sini kita ada 2 tipe orang yang produktif. Jadi yang pertama ini ada morning lark, yaitu orang-orang yang produktifnya itu di pagi sampai siang hari. Kira-kira ada nggak kakak di sini yang produktif? Waktu produktifnya itu dari pagi sampai siang? Nggak ada. Nah yang kedua nih kita punya night owl, yaitu orang-orang yang
kayak burung hantu. Jadi produktifnya tuh di malam hari. Kira-kira ada banyak nih ya, pasti banyak. Nah, jadi di morning lark dan night owl ini adalah gimana caranya kita bisa ngatur supaya bisa tetap produktif walaupun misalkan kita orangnya morning lark nih. Nah, gimana caranya biar kita tetap bisa produktif di waktu malam hari. Jadi nggak cuman kita bisa produktifnya di pagi atau siang, tapi di malam hari juga bisa. Begitu juga sebaliknya. Misalkan kita orangnya night owl nih. Nah, bukan berarti nanti di pagi hari waktunya kita tuh istirahat atau tinggal tidur doang, nggak produktif. Jadi gimana caranya kita ngebagi waktu biar walaupun kita produktif di malam hari, di pagi hari dan siangnya kita bisa tetap produktif. Nah, lanjut di sini akan diajukan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan unpacking energi. Apa sih unpacking energi itu? Jadi dia tuh di sini kayak melepaskan energi. Gimana cara kita untuk melepaskan energi tersebut? Energi di sini yang dimaksud itu energi negatif ya. Kayak misal kita stres itu gimana cara kita ngeluapinya. Jadi di sini yang pertama dengan metode fisik. Contohnya adalah memenuhi nutrisi kita termasuk makanan, lalu olahraga dan istirahat. Yang kedua yaitu emosional. Caranya adalah dengan mengelola stres. Kita ingin mengelola stres itu seperti apa? Melampiaskan dengan hobi-hobi atau beristirahat. Yang ketiga adalah mental, yaitu konsentrasi dan fokus. Yang keempat adalah spiritual, tujuan hidup dan motivasi. Kayak mungkin kalian bisa ibadah atau curhat-curhat ke ke Tuhan ya gitu seperti contohnya. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Oke. Kemudian kesimpulan yang dapat kita tarik dari penjelasan teman-teman kita tadi, yang pertama adalah jika kita memanajemen waktu kita dengan baik tapi kita nggak manajemen energi kita, maka nanti hasilnya adalah tugas kita selesai tepat waktu tapi hasilnya nggak optimal karena kita ngerjainnya waktu kita lagi bad mood, kita lagi capek, jadinya hasilnya itu kayak asal-asalan gitu. Kemudian yang kedua, jika kita memanajemen energi kita dengan baik tapi kita nggak manajemen waktu kita, jadi akhirnya nanti tugas kita itu hasilnya bagus, optimal, tapi kita ngumpulnya telat deadline atau nggak tepat waktu. Jadi yang bagus itu gimana sih? Maka dari itu kita harus memanajemen waktu dan energi kita secara bersamaan agar tugas kita selesai tepat waktu dan optimal. Mungkin segitu dulu pemaparan materi kita hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada ini teman saya. Boleh, silahkan. Oke, ini ya. Oke, terima kasih ya Kak atas kesempatannya. Aku mau tanya dong, gimana sih orang itu yang punya tipe night owl ya? Kasih dong aku tips atau cara biar kita itu bisa produktif di pagi hari gitu. Terima kasih. Oke ya, sebelumnya pertanyaan yang cukup menarik ya dari kakaknya, yaitu gimana caranya orang yang night owl bisa tetap produktif di pagi sampai di siang hari. Nah, di sini solusi dari kami itu yang pertama, walaupun kita orangnya produktif di malam hari, tetap harus bisa bagi waktu antara waktu produktif dan waktu istirahat. Jadi, walaupun kita produktifnya di malam hari, tetap harus istilahnya tuh tahu batas dan tahu kapan waktu istirahat. Jadi, kalau misalkan kita udah mulai ngerasa capek, ngerasa ngantuk, itu silakan istirahat aja dulu, jangan terus dipaksa sampai nanti akhirnya malah begadang terus sampai mungkin jam 3, jam 4 baru nanti setelah itu malah dari pagi sampai siang tuh tidur. Jadi mungkin setidaknya tahu batas diri lah, tahu batas diri kapan harus istirahat, kapan harus produktif. Nah, mungkin kira-kira udah jelas belum nih Kak? Udah ya, oke. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya untuk kita. Terima kasih, kita pamit. Mohon maaf kalau kita ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang time dan energy management ya Kak. Jadi di sini saya akan menjelaskan time management dulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman saya. Time management itu adalah bagaimana kita semua dapat merencanakan, mengorganisasi kegiatan yang akan dilakukan agar bisa dilakukan secara efektif dan efisien Kak. Nah, kalau misalnya energy management itu kemampuan untuk memantau
mengatur dan memulihkan energi fisik dan mental serta emosional agar tetap optimal. Oke, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada masih dalam lingkup time management, ada jenis-jenis tipe time management sesuai dengan pribadi masing-masing, yaitu morning lark dan juga night owl, Kak. Nah, untuk yang pertama morning lark sendiri. Morning lark itu seseorang yang lebih aktif dan produktif di pagi hari. Jadi untuk lebih mudahnya, morning lark ini tipe orang yang lebih aktif dan lebih fokus melakukan aktivitas di pagi hari. Biasanya itu pagi sampai sore hari, Kak. Nah, untuk untuk jenis tipe orang yang morning lark ini biasanya aktivitas butuh fokus lebih, dan juga biasanya aktivitasnya masih aktivitas yang skala ringan dan juga berlaku sampai pagi sampai sore hari. Nah, untuk yang kedua ada night owl, Kak. Seseorang yang lebih aktif dan produktif di malam hari. Nah, untuk night owl ini biasanya tugasnya cenderung lebih ringan di sore hari sampai pada mulai malam harinya. Yang kedua ada pekerjaannya rutin dilakukan dan juga butuh brainstorming lebih. Jadi istilahnya orang yang dengan tipe night owl ini biasanya butuh pemikiran kreatif yang lebih pada malam hari, Kak. Nah, seperti contoh orang-orang yang biasanya main game sampai malam hari, begadang, itu juga masuk dalam tipe night owl, Kak. Itu saja untuk morning lark dan night owl. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan untuk dari teman saya. Jadi di sini aku bakalan menjelaskan tentang perbedaan nih time management sama energy management dari segi aspek. Fokus pertama time management itu lebih ke mengatur waktu atau jadwal. Nah, sedangkan energi itu lebih mengatur daya seperti kayak sesuai dengan aktivitas kita, maunya itu morning lark, termasuk morning lark atau night owl. Nah, kalau untuk sumbernya tentu time itu lebih ke waktu. Sedangkan kalau energi itu lebih ke kesehatan fisik, emosional, atau tentang mental gitu. Nah, kalau untuk pertanyaan utama gitu yang time manajemen butuhkan itu lebih kapan mengerjakan tugas tersebut, kayak mau sore hari atau jam berapa begitu. Sedangkan kalau energi itu lebih ke dalam kondisi apa sih, mood apa begitu. Dan tujuannya itu kalau time management itu lebih ke efisiensi tugas. Jadi kayak lebih tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Sedangkan kalau energi itu lebih kayak performa terbaik dalam mengerjakan tugas. Jadi menghasilkan tugas yang memiliki kualitas tinggi begitu. Terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah prinsip dasar time management. Yang pertama adalah prioritas. Prioritas adalah kita itu menentukan apa yang bisa didahulukan, yang mendesak, supaya kita nggak membuang energi kita ke hal-hal yang lebih kecil gitu, biar bisa lebih cepat selesai. Lalu setelah kita menentukan apa prioritas kita, selanjutnya kita akan membuat perencanaan. Perencanaan adalah kita membuat jadwal, lalu kita kapan kerjakan itu supaya bisa tepat selesai tepat waktu gitu. Selanjutnya setelah kita menentukan perencanaan, tentunya kita perlu konsisten, yaitu disiplin, supaya kita bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut tidak lebih dari deadline yang kita buat. Lalu setelah kita sudah melakukan disiplin, kita harus melakukan evaluasi. Apakah itu sesuai dengan target kita prioritas awal tadi atau tidak? Jika tidak sesuai prioritas awal, kita perlu melakukan evaluasi dan memperbaiki hambatan-hambatan tersebut. Akhirnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Unpacking energi. Jadi di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama fisik, yang kedua emosional, yang kedua yaitu mental, yang keempat spiritual. Di fisik ini ada nutrisi, olahraga, dan istirahat. Jadi kita itu jadi seperti ini. Energi itu berasal dari fisik seperti makanan yang banyak nutrisinya, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup. Jadi apabila kita kekurangan nutrisi, olahraga yang tidak teratur, dan istirahat yang kurang, kita akan merasa apabila itu sekiranya pekerjaan itu semisal ringan, akan jadi berat ketika kita melakukannya. Yang kedua yaitu emosional, yaitu mengelola stres. Jadi kalau kita kebanyakan pikiran, kita suntuk, itu akan menguras energi emosi kita. Jadi kita bisa dengan cara bercerita kepada teman dan melakukan hal-hal yang hobi kita, pokoknya yang menyenangkan hati kita. Yang ketiga yaitu mental, yaitu konsentrasi dan fokus. Di mental ini apabila kita mentalnya terkuras, kita akan cenderung
kekurangan energi pada tingkat kognitif kita. Yang terakhir yaitu spiritual, yaitu tujuan hidup dan motivasi. Jadi apabila kita mempunyai tujuan hidup dan motivasi, kita akan berjalan dengan semestinya. Dan kita juga bisa berdiri kokoh dengan tujuan kita dan motivasi, dan tidak akan menggak-menggok arahnya seperti itu. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini intinya saja kesimpulan saya ingin menjelaskan. Pokoknya kalau kita tidak memanajemen energi dan cuma waktu, kita hanya akan mendapatkan hasil tepat waktu tapi kualitasnya bakal rendah. Dan yang selanjutnya, jika kita cuma memanajemen energi tanpa waktu, performanya bagus tapi tugasnya akan terlambat atau terlewat. Dan yang terakhir, manajemen waktu atau energi, jika kita bisa seimbang dalam memanajemen keduanya, produktivitas kita akan optimal. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ditantangkan kan? Cuman. Iya Kak. Makasih ya Kak. Mohon maaf ya ada kata ya Kak. Iya.